Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan buat tutorial budidaya ember, yaitu budidaya ikan dalam ember. Yang pertama kita siapkan ember besar, ini kapasitas 70 liter. Kemarin saya beli dengan harga 45.000. Terus selanjutnya ada gelas plastik. Ini gelas air mineral kemasan 240 ml. Terus kemudian ada benih kangkung. Ini benih kangkung kemasan 500 gram, kemarin saya beli dengan harga 35.000. Ini isinya banyak sekali. Terus selanjutnya ada arang kayu biasa. Kemudian ada tisu biasa dan benih lele atau bibit lele. Langkah yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu tutup dari embernya ini kita lubangi. Kalau ini ada sekitar 11 lubang. Kita lubangi seukuran dengan gelas plastik ini biar bisa masuk ke sini. Seperti ini. Dan tengahnya juga kita kasih lubang besar. Fungsinya nanti untuk ngasih pakan dari lele yang ada di dalam ember sini. Nah, ini cara ngelubanginya itu bisa pakai gergaji atau bisa pakai pipa yang dipanaskan pakai api lalu ditusukkan ke sini. Terus kemudian gelas plastiknya ini juga kita lubangi. Ini kita lubangi pakai solder atau pakai besi yang dipanaskan dari bawah dan dari samping bawah sini juga. Kemudian ini bisa langsung kita masukkan ke dalam ember sini, lubang tadi. Dan selanjutnya arang kayunya kita masukkan ke dalam gelas plastik. Setelah kita masukkan arang, selanjutnya di atasnya arang kayu ini kita kasih tisu. Fungsinya tisu ini untuk tempat untuk tumbuhnya benih kangkung dan untuk sebagai media resapan airnya. Kemudian di atasnya tisu ini kita taburi dengan benih kangkungnya. Ini sebenarnya bisa pakai benih kangkung, benih sawi atau pakcoy bisa. Tapi berhubung kali ini ready adalah benih kangkung, jadi kita tebarkan benih kangkung saja. Tiap satu lubang atau satu gelas plastiknya ini kita kasih sekitar 10 atau 12 biji kangkung. Ini kalau penampakan dari atas, dari dekat, dari dalam gelasnya tadi kita isi pakai arang kayu dahulu, terus kemudian di atasnya kita kasih tisu biasa, lalu di atas tisunya kita taburi dengan benih kangkung, atau bisa kita kasih tetesan air gini bisa juga biar basah. Pastikan sampai basah semua. Bila kita perhatikan bagian bawahnya gelas plastik ini terendam sebagian kecil, sekitar 25% ini terendam dengan air. Nah, airnya itu meresap ke dalam arang kayu dan tisunya sehingga medianya selalu basah dan kangkungnya jadi tumbuh. Kemudian ini diisi pakai air biasa yang sebelumnya sudah diendapkan minimal 2 hari
untuk tempat hidupnya lele. Dan jika kita perhatikan di sini embernya pada bagian atas nih sekitar 3 atau 4 cm dari atas ini kita lubangi, fungsinya untuk air pembuangan ketika misalkan ada hujan, biar airnya nggak meluap lewat atas ini, tapi keluarnya lewat lubang yang kita buat ini, lubang-lubang ini. Dan pada ember bagian bawah ini sudah dikasih keran, dipasang keran. Nah, fungsi dari keran ini adalah nanti ketika kita mau penggantian air atau pengurasan, kita cukup membuka kerannya ini saja, seperti itu. Oke, mulai kita masukkan bibit lelenya ke dalam ember ini. Langkah berikutnya, kita bisa langsung masukkan bibit lelenya yang barusan kita beli tadi. Dalam satu ember ini kita kasih 50 ekor lele. 50 ekor lele nanti beserta airnya ini kita masukkan sekalian, air aslinya dari penjualnya tadi, biar ikannya nggak rakit. Nah, setelah lelenya kita masukkan ke dalam ember ini selama 8 jam nggak perlu kita kasih makan. Nah, setelahnya barulah kita kasih makan dengan intensitas sehari bisa 2-3 kali. Nah, catatannya kalau kita ngasih makan lele di dalam ember seperti ini, itu kita ngasih makan ikannya, ngasih pakannya sedikit-sedikit. Jadi kita masih ngasih sedikit, kalau udah dimakan semua kita kasih lagi, kalau udah dimakan semua kita kasih lagi, seperti itu. Dengan tujuan apabila ada pakan yang tidak dihabiskan, itu sisanya sedikit aja, jadi nggak sisa banyak. Karena kalau pakan yang nggak dimakan dan sisa banyak dan terapung terus kemudian tenggelam di dalam ember ini, itu bisa berubah jadi amonia. Dan amonia yang banyak bertumpuk itu bisa mempengaruhi kualitas air dan akan menambah tingkat kematian dari lele tersebut. Kemudian gimana dengan airnya? Nah, gimana dengan cara penggantian airnya? Nah, penggantian airnya itu bisa kita ganti selama seminggu sekali atau 10 hari sekali, dan kita tidak perlu mengganti semuanya. Airnya tidak perlu kita ganti semuanya, jadi cukup kita kurangi volumenya, kita kurangi 3/4, kita sisakan 1/4, baru kemudian kita kasih air baru lagi hingga penuh, seperti itu. Demikian video tutorial budidaya ikan dalam ember kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.